Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ciruy dan juga Haira. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai energi, panas, dan juga temperatur. Nah, dalam kajian klimatologi laut, pemahaman mengenai energi, panas, dan temperatur menjadi dasar yang sangat penting. Energi matahari merupakan sumber utama yang menggerakkan sistem iklim bumi, termasuk dinamika laut. Energi ini kemudian memanifestasikan diri dalam bentuk panas yang terserap, disimpan, maupun dipindahkan oleh laut, sehingga mempengaruhi variasi temperatur pada permukaan maupun kedalaman perairan. Nah, ketiga konsep ini saling terkait dan berperan besar dalam menjelaskan proses-proses oseanografi, pola sirkulasi laut, hingga keseimbangan iklim global. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai energi, panas, dan juga temperatur, maka simak penjelasan berikut ini. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau mengubah suara datang dari radiasi matahari atau solar radiation. Lalu peran untuk energi sendiri yaitu, terdapat energi matahari adalah sumber utama pemanasan laut dan juga atmosfer. Kemudian menentukan siklus hidrologi atau penguapan, kondensasi, dan juga hujan. Lalu ada juga pengendalian dinamika suhu permukaan laut, angin laut darat. Kemudian ada panas atau heat. Panas adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Di dalam laut, panas diserap oleh permukaan laut dari radiasi matahari. Kemudian, distribusi panas mempengaruhi stabilitas kolam air laut atau terdapat pada lapisan termokline. Laut menyimpan panas dalam jumlah besar sehingga berfungsi sebagai penyangga iklim atau climate buffer sehingga menjadi kestabilan suhu terhadap bumi. Panas memiliki mekanisme perpindahan panas di laut. Yang pertama ada konduksi, yaitu antar molekul air. Kemudian terjadi konveksi atau pergerakan massa air, misalnya radiasi, di mana keluar masuknya energi radiasi di permukaan laut. Dan yang terakhir adalah temperatur. Temperatur merupakan ukuran rata-rata energi kinetik molekul dalam suatu zat. Jadi, temperatur menunjukkan tingkat panas pada suatu benda, bukan jumlah panasnya. Nah, temperatur laut bervariasi secara vertikal. Yang pertama, lapisan permukaan, di mana lapisan ini terasa hangat karena menerima radiasi langsung. Kemudian dilanjutkan ke termokline, atau zona transisi dengan penurunan suhu yang tajam. Dan yang terakhir menuju ke lapisan terdalam, yang terasa dingin, stabil, hingga hampir seragam di bawah 1000 meter. Nah, untuk energi dari matahari masuk ke laut dalam bentuk radiasi. Lalu energi ini diubah menjadi panas ketika diserap oleh air laut. Sehingga panas tersebut menentukan temperatur laut yang kemudian berpengaruh terhadap dinamika iklim, cuaca, sirkulasi atmosfer laut, hingga ekosistem laut. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa energi yang terserap kemudian terwujud dalam bentuk panas, yaitu energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain akibat adanya perbedaan temperatur. Lalu, laut menyimpan dan mendistribusikan panas melalui proses konduksi, konveksi, dan radiasi, serta melalui pergerakan massa air seperti arus laut. Nah, dari sini muncul konsep temperatur, yaitu ukuran tingkat panas atau dinginnya suatu benda dalam massa air. Nah, temperatur laut sangat dipengaruhi oleh intensitas penyinaran matahari, kedalaman, dan pencampuran massa air, serta faktor angin seperti sirkulasi atmosfer. Nah, variasi temperatur laut inilah yang kemudian berperan penting dalam mengatur pola siklus global, siklus hidrologi, dan kehidupan organisme laut. Dengan kata lain, energi, panas, dan juga temperatur merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dan membentuk dasar pemahaman tentang bagaimana laut berinteraksi dengan atmosfer dalam sistem iklim bumi. Itu tadi adalah penjelasan mengenai energi, panas, dan juga temperatur terhadap klimatologi laut. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.